Masya Allah, banyak sekali. Siapa bilang nggak ada perintah untuk menghafalkan Quran? Bagaimana dengan hadis kemudian ketika Rasul nyampein bahwasanya bacalah Al-Quran dan naiklah. Dan orang-orang akan berada di satu tempat ketika dia naik setiap baca Al-Quran, dia akan berada di tempat terakhir ayat yang dia baca. Akhirnya seolah-olah kayak gini, nanti ketika kita sudah wafat, salah satu bekal yang kita bawa itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran berapa banyak yang ada di dalam dada kita, itulah yang disuruh kita baca gitu kan ya. Maka kemudian dikatakan ya baca dan naiklah. Maka kemudian derajat kita nanti di akhirat. Ya, tapi ini bagi yang percaya, balik lagi ya. Tapi ya tentu nanti kita akan bahas kenapa kita percaya dengan agama. Nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke situ. Tapi anggaplah orang udah percaya agama ya. Maka dia yakin bahwasanya ketika dia kembali pada Allah, Allah akan meminta dia untuk baca Quran dan derajat dia di dalam surganya Allah, di dalam kemudian balasan Allah yang dia terima, balasan dari Allah yang dia terima pada dia, itu akan derajatnya ditentukan dari Al-Quran yang dia baca. Somehow di titik itu aku merasa iri dengan orang-orang yang ngafalin Quran. Meskipun mungkin mereka nggak paham dengan apa yang mereka baca, meskipun mungkin mereka belum apply dengan apa yang mereka baca, tapi di dalam hadis ini cuma menunjukkan dengan baca yang kita hafal. Maka kemudian ketika dia hafal 30 juz, dia sudah paling tinggi nih. Felix Xiao baca, ya baca, bacaannya cuma cool gitu kan. Sampai di situ doang. Itu aja. Iya ya Allah. Ya udah, kamu sampai di situ. Nah, artinya ya kalau kita bicara tentang interaksi dengan Al-Qur'an memang betul. Bahwasanya interaksi Al-Qur'an tidak hanya menghafal, bahkan membaca dan menghafal termasuk interaksi Quran yang paling standar. Interaksi Quran yang paling apa ya? Yang paling kayak default bro. Gitu kan ya. Membaca, menghafal itu seharusnya menjadi sesuatu yang kita nggak banggain memang. Karena kamu Muslim, you should do that. Kalau kita Muslim ya itu sudah kewajiban kita. Ibaratnya kayak gini lah, kalau kita katakan bahwasanya kita itu adalah seorang pelajar, ya membaca buku itu adalah sesuatu yang kayak nggak perlu dibanggakan. Memang betul. Tapi sebagai orang yang kemudian kita ngelihat ada orang effort sampai bisa ngafal, tentu saja kita respect. Seperti yang sudah kita bilang tadi, karena effortnya luar biasa. Walaupun tadi ya membaca dan menghafal harusnya menjadi nature bagi orang-orang Muslim.